Selamat tinggal Piala Asia, kami pulang dengan busung dada dan kami akan kembali dengan skuad yang lebih hebat nantinya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, timnas Indonesia pulang, tidak bisa melanjutkan Piala Asia setelah kalah di 16 besar melawan Australia kemarin. Tetapi jujur, ini adalah permainan yang paling hebat dari timnas Indonesia selama di Piala Asia sekarang. Walaupun kita kebobolan 4, tapi dari segi gameplay, permainan timnas Indonesia ini yang paling bagus. Menurut saya ya, bahkan ketika kita menang melawan Vietnam pun, secara gameplay, ini paling hebat menurut saya. Dan ini adalah sebuah peningkatan yang luar biasa dari timnas Indonesia. Nggak apa-apa, yang penting progres itu ada. Dan ingat, berkali-kali komentator yang saya mendengarkan komentator yang bahasa Inggris ya teman-teman, berkali-kali mereka mengatakan bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah karena mereka adalah pemain muda, mereka hebat, berasal dari bawah, sekarang bisa menunjukkan dengan pemain-pemain mudanya tidak ada beban dan mereka sangat diperhitungkan lagi di Asia di kemudian hari. Ini pernyataan yang bukan asal bicara menurut saya. Jika dilihat dari data statistik, jelas timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa dengan pemain mudanya, potong generasi dari Coach Sinteyong, bisa menjadikan timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di masa depan jika apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia sekarang terus konsisten. Jangan dengarkan mereka yang di luaran sana, segelintir orang sih nggak banyak yang bilang kalau kita nggak punya progres, Coach Sinteyong harus out. Bukan, itu menurut saya hal yang mereka nggak tahu mereka itu karena nggak ngerti bola atau mereka ngerti bola tetapi mempunyai kepentingan yang dimana kepentingannya tidak bisa direalisasikan di era timnas sekarang, era Coach Sinteyong dan Pak Erick Thohir sekarang ya, kita nggak tahu. Nah teman-teman, kita akan kembali di Piala Asia. Itu tekad yang harus dibuatkan gitu, dibulatkan oleh para pemain dan timnas Indonesia. Kalau saya nggak salah tahun 2027 Piala Asia akan kembali bergulir dan itu nanti di Arab Saudi. Sebenarnya kalau kita bisa lolos aja kualifikasi Piala Dunia sampai round 3 aja, kita udah bisa otomatis masuk ke Piala Asia. Dan mungkin itu akan terlalu jauh. Kita akan bahas dulu dikit nih Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia sekarang di Maret nanti, saya pengen cepet Maret deh, Februari bisa gak ya dihilangin gitu langsung ke Maret aja. Kita akan bertemu dengan Vietnam. Pertama kita akan bermain di Indonesia dan nanti akan bermain di Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Jelas kita harus lebih kuat karena kita harus akui walaupun kita menang melawan Vietnam di Piala Asia kemarin, tapi kita harus akui Vietnam adalah salah satu tim yang sudah berkembang dan permainannya bagus. Jika seandainya kita tidak terus berbenah, kita tidak memperbaiki apa yang kurang di Piala Asia kemarin, bukan tidak mungkin kita akan kalah oleh Vietnam di kualifikasi Piala Dunia nanti. Itu sebabnya proses untuk membawa pemain keturunan untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia dipercepat. Berusaha untuk dipercepat. Ada Jai Ijes nanti, ada Radna Ratmangun, ada Tom Heya, ada Nathan Cho juga, atau mungkin juga ada nama yang lain nanti yang akan diproyeksikan. Oh iya, tadi saya kelewat satu ya, Martin Weiss, atau mungkin juga ada yang lain nanti akan bergabung. Ini perlu banget. Maaf dengan segala hormat, ini perlu. Timnas Indonesia bisa seperti ini pun karena ada indikator-indikator dan salah satunya indikator pemain-pemain keturunan sehingga kita bisa berkembang sekarang teman-teman. Dan itu harus kita tunjukkan. Jika seandainya permainan timnas Indonesia seperti kemarin, bahkan mungkin lebih baik nanti dengan bergabungnya para pemain yang baru, saya sangat yakin kalau di kualifikasi Piala Dunia sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia kita akan melibas semuanya dengan kemenangan. Mudah-mudahan aja ya teman-teman. Dan juga teman-teman, di Piala Asia nanti, kemungkinan besar jika pemain-pemain yang sekarang tetap mereka bagus performanya di masing-masing timnya, bahkan mungkin menanjak nanti, kayak Ipar naik mungkin ke Utrecht Senior, atau mungkin ke tim-tim lain yang lebih bagus juga, Elkan juga, Rafa juga, begitupun pemain-pemain lain, bukan tidak mungkin kalau di Piala Asia nanti kita akan lebih hebat. Dan nanti di Maret kita akan lihat bagaimana kualitas timnas Indonesia jika seandainya udah dimasuki pemain-pemain yang lebih lengkap. Karena bagi saya seperti ada hal yang bingung juga dari Coach Sinteyong ketika pemasangan Justin Hubner salah satunya. Justin itu bagus banget di posisi pemain belakang. Kita harus akui ketika pertama Arhan bermain di beberapa pertandingan,
dia of possession juga, tapi tertutup oleh Justin. Begitupun ketika Saint Fatinama main, berusaha ditambal oleh Justin ketika Justin sudah ada di gelandang. Justin digeser ke gelandang, digeser ke belakang, itu menandakan bahwa bagi Coach Sinteyong belum ada yang bisa menggantikan kualitas Justin, entah itu di tengah, entah itu di belakang. Kadang kalau dimainin di belakang, tengah nggak ada. Kalau dimainin di tengah, belakang kurang juga. Nanti adanya Tom Hay masuk, Justin mungkin bisa stay di belakang lebih tenang. Karena di tengah ada Tom Hay dan Iva. Nah, di depan, kita sebenarnya tidak punya striker murni yang selalu diturunkan oleh Coach Sinteyong. Ya, ada Dimas Derajat, ada juga Ramadan Sananta. Tapi kita bicara yang selalu intens mainnya, seperti Rafael Strike. Nah, Rafa ini sebenarnya wing kiri, teman-teman. Penyerang sayap kiri. Tetapi selalu dipakai sebagai striker murni, sebagai target man, karena nggak ada lagi pilihan menurut mungkin ya Sinteyong ngerasa nggak ada lagi pilihan pemain yang sekumplit sekumplit Rafael Stark, karena dia pegang bolanya kuat, dia possession untuk bisa bagi bolanya bagus juga, dia untuk buka ruang bagus juga, mempunyai kepercayaan diri untuk lewat juga bagus juga. Itu harus diakui tidak dimiliki oleh penyerang timnas Indonesia yang ada di timnas kemarin. Kecuali mungkin yang mendekati itu Ramadan Sananta. Tapi Ramadan Sananta tidak dimainkan oleh Coach Sinteyong, dan ada isu juga kalau Ramadan Sananta sempat cedera di 2 pertandingan saat melawan Irak dan Vietnam. Udah mulai pulih itu saat melawan Australia, jika saya tidak salah ya teman-teman. Nah, dan saya berharap timnas Indonesia terus berkembang. Terlepas dari problematika apakah Coach Sinteyong akan diperpanjang atau enggak. Tapi Coach Sinteyong masih punya satu misi lagi. Misi untuk Piala Asia khususnya, yaitu diberi target oleh Pak Ketum Erick Thohir untuk bisa membawa kok saya lupa. Timnas U23 ke fase 8 besar. Wah, ini cukup lumayan juga. Bagi saya di U23 sebenarnya kita bisa lebih bersaing. Karena notabene pemain yang kemarin dipakai di Piala Asia Senior itu mayoritas adalah pemain U23. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah akan dilepas oleh klubnya nggak? Karena status Piala Asia U23 ini nggak masuk kalender FIFA. Jadi kemungkinan para pemain abroad yang main di luar negeri itu untuk bermain ke timnas Indonesia dipanggil itu mendapatkan penolakannya itu ada gitu teman-teman. Tapi kita nggak tahu, dan mudah-mudahan ini jago-jagonya PSSI aja bagaimana ngelobinya. Dan saya yakin untuk Piala Asia selanjutnya 2027 kita akan lebih baik, dan untuk yang terdekat kualifikasi Piala Dunia Senior akan lebih baik juga timnas Indonesia. Mudah-mudahan lebih baik timnas Indonesia, dan tetap dukung timnas Indonesia. Assalamualaikum.